sini aku mau menjelaskan tentang latar belakang reformasi. Yang kedua, agenda reformasi. Yang ketiga, kronologi jalannya reformasi. Yang keempat, pemerintahan Presiden Habibie. Eits, tapi tunggu sebentar. Sarapan pagi membeli gulai. Pulangnya membeli ikan pari. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Nafisa Azhara, presensi 29. Saya Nafisa Rizky Anindya, presensi 28. Saya Taufik Nurman Harimurti, presensi 33. Saya Rahma Fauziah Ahmad, presensi 31. Saya Salsabila Nindya Zahra, presensi 32. Saya Dewi Maharani, presensi 9. Oke, lanjut. Yang pertama, latar belakang reformasi. Latar belakang reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Yang pertama, ada krisis ekonomi. Yang kedua, utang negara. Yang ketiga, penyimpangan pasal 33 UUD 1945. Yang keempat, korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kelima, politik sentralisasi. Yang keenam, ada krisis politik. Yang ketujuh, krisis hukum. Dan yang terakhir, krisis kepercayaan. Semua faktor ini menyebabkan munculnya gerakan reformasi. Selanjutnya, agenda reformasi. Agenda reformasi yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, mengadili Soeharto dan kronikornya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang kelima, supremasi hukum. Dan yang terakhir, pemerintahan yang bersih dari KKN. Kronologi jalannya reformasi. Kronologi reformasi. Yang pertama, pada Maret 1998, Soeharto kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, pada Mei 1998, mahasiswa mulai menggelar demonstrasi untuk tuntut turunnya Soeharto, harga sembako yang lebih murah, dan penghapusan KKN. Yang ketiga, pada 12 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa Trisakti bentrokan dengan aparat keamanan, dan 4 mahasiswa pun tewas. Yang keempat, pada 13-14 Mei 1998, kerusuhan massal dan penjaraan di Jakarta. Yang kelima, pada 17 Mei 1998, Nurcholish Madjid mengusulkan pemilu lebih cepat. Yang keenam, pada 18 Mei 1998, Sadilah mengundang Nurcholish Madjid. Harmoko meminta Soeharto untuk mundur. Wiranto pun tak setuju. Nurcholish Madjid bertemu Soeharto dan dia bersedia mundur. Nomor 7, 19 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR di Jakarta. Kemudian nomor 8, pada 20 Mei 1998, Soeharto mengundang tokoh bangsa untuk membentuk Dewan Reformasi. Nomor 9, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya sebagai Presiden ketiga berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Pemerintahan Presiden Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie dimulai sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pihak pro berdasarkan pada pasal 8 UUD 1945 yang berisi, jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa tugasnya. Kemudian pihak kontra berdasarkan pada pasal 9 UUD 1945 yang berisi, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan. Kebijakan Presiden Habibie pada kebijakan politik. Yang pertama, pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri yang diambil dari unsur APAI, PPP, Golkar, dan PDI. Yang nomor 2, tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama Kabinet yang menghasilkan pembatasan masa jabatan Presiden menjadi 2 periode. Yang ketiga, mengadakan pemilu tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai.
Yang keempat, mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh yang independen, membebankan tahanan politik yang ditahan pada masa Orde Baru. Kemudian kebijakan ekonomi Presiden Habibie. Yang pertama, merekapitulasi perbankan. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian Indonesia. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di angka Rp10.000. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyara IMF. Berakhirnya jabatan Habibie. Berakhirnya jabatan B.J. Habibie. Pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban Presiden karena pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna sambil mengatakan, dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden. Bunga mawar bunga selasih. Warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya.